Perkenalkan, saya Alan Vidya Putra dari SMA Negeri 2 Blitar, peserta News Anchor Lomba SMA Award 2022. Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Semada News kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi terkini dan menarik yang terjadi di Indonesia. Di antaranya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN menyerahkan dokumen rencana detail tata ruang RDTR Ibu Kota Negara IKN kepada tim transisi otorita IKN, serta rencana besar transportasi di IKN yang digadang-gadang tanpa menggunakan BBM. Bersama saya, Alan Vidya Putra, inilah Semada News selengkapnya. Pemirsa, Kementerian ATR BPN menyerahkan dokumen RDTR IKN kepada tim transisi otorita IKN. RDTR ini akan digunakan sebagai rencana rinci dan acuan perizinan pemanfaatan ruang. Peran RDTR ini penting karena sebagai garda terdepan dalam perencanaan dan implementasi pemanfaatan ruang serta pembangunan. Dikutip dari Antara News, Sabtu 20 Agustus 2022, Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR BPN Gabriel Triwibawa mengatakan telah dilakukan rapat koordinasi tindak lanjut penyusunan RDTR IKN pada 8 Agustus lalu yang membahas rancangan RDTR dan kajian lingkungan hidup strategis. Kementerian ATR BPN juga telah menyerahkan dokumen perencanaan RDTR IKN ke Badan Otorita IKN. Dokumen tersebut diantaranya RDTR Wilayah Perencanaan WP1 Kawasan Inti Pusat Pemerintahan, RDTR WP2 IKN Barat, RDTR WP4 IKN Timur 1, dan RDTR WP5 IKN Timur 2. Keempat dokumen tersebut selanjutnya dapat diproses penetapannya oleh Badan Otorita IKN melalui mekanisme koordinasi di tim transisi IKN. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, IKN direncanakan sebagai kota dunia yang berkelanjutan dengan konsep kota hutan, kota spon, dan kota cerdas. Untuk itu diperlukan dokumen perencanaan yang matang berbasis daya dukung lingkungan hidup dan pembagian zona, pendistribusian intensitas disertai dengan pelayanan infrastruktur perkotaan secara berhierarki dan proporsional, serta perkotaan yang berketangguhan dan mitigatif terhadap ancaman bencana alam. Sebagai rencana rinci dan acuan perizinan pemanfaatan ruang RDTR IKN perlu segera ditetapkan menjadi peraturan kepala otorita IKN. Pemirsa, berita selanjutnya masih seputar IKN. Transportasi di IKN Nusantara direncanakan jauh berbeda dengan yang ada di DKI Jakarta saat ini. Konsep transportasi di ibu kota baru yang berlokasi di Kalimantan Timur itu tidak menggunakan BBM. Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan, IKN memiliki konsep 3D yakni desain, dekarbonisasi, dan digitalisasi. Terkait dekarbonisasi, Bambang menjelaskan, semua transportasi yang lalu lalang di IKN hanyalah yang ramah lingkungan. Untuk konsep dekarbonisasi, semuanya akan menggunakan konsep green, renewable transport, dan tidak menggunakan BBM. Serta akan dikembangkan pula moda transportasi laut yang akan dipadukan dengan perkembangan teknologi terbaru atau yang disebut tol laut. Nantinya akan ada kapal-kapal dengan penggerak tenaga matahari yang melayani antara Balikpapan menuju IKN langsung dalam 30 menit dipadukan dengan land transport. Selain itu juga akan ada regional transport yang menghubungkan 3 kota sekaligus, yaitu Balikpapan, Samarinda, dan Nusantara. Pada konsep digitalisasi, semua moda transportasi di IKN digadang-gadang akan menggunakan teknologi terbaru. Terkait desain, rencana pembangunan IKN memiliki prinsip nature, people, and culture. Dikarenakan lokasinya berbukit-bukit, IKN dibangun dengan konsep Spawn City, sehingga akan ada semacam danau atau umbung sebagai tempat parkir air. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita siang ini. Saya bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Saksikan terus Semada News di kanal kesayangan Anda ini. Sekian dan sampai jumpa.